silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu semua. Pagi Bu. Baik, pagi ini kita akan melakukan promosi kesehatan tentang promosi acupuncture. Sebelum saya mulai, saya ingin perkenalkan diri dulu Ibu-ibu. Saya perawat Amanda dan ini rekan saya perawat Eliza. Ini rekan saya perawat Putri dan perawat Rizata. Baik, apakah ibu-ibu semua bersedia untuk mengikuti promosi kesehatan tentang terapi acupuncture ini? Bersedia ya, Bu. Baik, bersedia ya. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, silakan. Terima kasih ya ibu-ibu atas kesempatannya karena sudah mau bersedia untuk melakukan promosi kesehatan ini. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian pada saat ini sedang melakukan kemoterapi akibat penyakit kanker. Apakah ibu-ibu sekalian merasa capek atau lelah menghadapi semua hal ini? Lelah, Sus. Saya juga merasa capek, Sus, apalagi ketika sudah selesai kemoterapi rasanya tuh kayak badan saya tuh kayak lemas sekali gitu, Sus. Baik ibu-ibu sekalian, kemoterapi pada penyakit kanker ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan kemoterapi tersebut dapat membantu ibu-ibu sekalian dalam penanganan kanker. Sus, tapi saat habis kemoterapi rasanya tuh saya lelah banget, terus energinya tuh kayak keras banget gitu, Sus. Nah, ibu-ibu sekalian mari saya jelaskan mengenai hal ini ya. Kanker adalah penyakit ganas yang biasanya sel-sel yang abnormal dan tidak terkendali dan pada bagian membela diri yang dapat menyebar pada bagian tubuh lain. Seseorang yang terkena kanker adalah disarankan untuk melakukan kemoterapi. Kemoterapi dalam hal dilakukan dengan menghancurkan sel-sel dan juga kanker menggunakan obat-obat tertentu biasanya. Nah, banyak sekali pasien yang merasa lelah atau mengalami fatigue. Hal ini terjadi karena ada beban pada pasien kanker. Ya, yang terendah ada menghambat kadar pasokan oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh, sehingga banyak sekali pasien kanker akan mengalami kelelahan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya ya. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa kemoterapi sendiri itu merupakan yang bertujuan untuk membantu memusnahkan sel-sel atau menghentikan pertumbuhan sel-sel itu sendiri. Nah, kemoterapi itu biasanya menggunakan obat-obatan yang bervariasi ibu-ibu sekalian. Nah, biasanya itu dimasukkan oleh selang infus. Nah, dari efek samping kemoterapi, seringkali seorang pasien itu mengalami kelelahan atau fatigue. Nah, dengan cara itu kita bisa mencegahnya dengan cara penggunaan mungkin terapi akupresur, yoga, meditasi musik, atau mungkin bisa meditasi seperti itu. Nah, kita fokus ke terapi akupresurnya saja. Nah, terapi akupresur sendiri itu sangat mampu untuk membantu pasien yang sedang mengalami kemoterapi. Nah, pada terapi ini digunakan untuk membantu pasien mengurangi fatigue atau kelelahan. Nah, terapi akupresur ini adalah terapi yang menekan pada titik tertentu tubuh yang sedang mengalami kelelahan yang dapat membantu merangsang aliran energi dan juga memperbaiki keseimbangan tubuh ibu. Nah, juga dapat merangsang sistem saraf dan meningkatkan sirkulasi darah. Baik ibu, langsung saja kita masuk ke cara penggunaan terapi akupresurnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Mari kita lihat videonya. Baik. Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik akupresur. Teknik akupresur ini sebelum digunakan ataupun sebelum dilakukan, kita seharusnya mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, posisikan
posisi tubuh ibu secara supaya nyaman ataupun senyaman mungkin. Nah, setelah itu tentukan teknik akupresur. Nah, titik akupresur ini ada beberapa. Mungkin yang pertama ada di antara telunjuk dan jempol, di pertengahan telunjuk dan juga jempol. Terus di bawah lutut, di bagian lutut bagian belakang. Selanjutnya ada di bagian telinga belakang. Jika sudah, lakukan teknik itu. Jika ibu mengalami kelelahan, tekan bagian yang merasa kelelahan. Mungkin saya akan contohkan di bagian antara telunjuk dan juga jempol. Cara penekannya seperti ini. Terus kalau sudah dilakukan selama 2-3 kali per sesi. Nah, untuk gerakannya itu yang pertama ditekan, selanjutnya yang kedua ada mengikuti searah jarum jam. Nah, jika sudah itu dilakukan selama 15-30 menit. Nah, itu mungkin ibu-ibu dari penjelasan dari saya. Mungkin dari ibu-ibu apakah sudah mengerti, dari teman-teman yang saya sudah sampaikan juga. Kalaupun sudah mengerti, ibu-ibu bisa mungkin menanyakan ataupun masih ada yang bingung, ibu-ibu boleh bertanya. Izin bertanya, Sus, mengenai terapi ini bisa digunakan kapan saja ya? Oh iya Ibu, untuk terapi ini bisa digunakan kapan saja, apalagi saat Ibu mengalami kelelahan, walaupun itu bukan kelelahan kemoterapi juga bisa digunakan setiap hari seperti itu. So, saya juga ingin bertanya. Nah, ini kan untuk teknik ini bisa digunakan sebagai pengganti kemoterapi atau tidak ya? Kalau hal itu tidak bisa Ibu. Kalau untuk penyakit kanker itu harus direkomendasikan atau ditangani medis oleh dokter. Kalau teknik ini hanya dapat membantu kelelahannya saja, jadi tidak direkomendasikan ya Ibu. Jadi nggak boleh ya? Tidak boleh. Baik, apakah ada yang tanyakan lagi? Tidak. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Baik ibu-ibu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya, saya rasa ini cukup. Terima kasih untuk partisipasinya, dan ibu harus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.